Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Nurasana dengan NIM 22000183333 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 8 hingga 12 materi mata kuliah pemrograman web. Materi yang akan dibahas yaitu ada 5. Pertama, JavaScript Validation. Kedua, PHP dasar. Ketiga, percabangan dan perulangan PHP. Keempat, penanganan form dalam PHP. Dan yang terakhir, array dan fungsi. JavaScript Validation. Validasi JavaScript adalah proses memeriksa data yang dimasukkan ke dalam formulir atau bidang input di halaman web untuk memastikan bahwa data tersebut memenuhi persyaratan tertentu sebelum data tersebut dikirim ke server atau diproses lebih lanjut. Validasi dilakukan dengan menggunakan kode JavaScript yang dieksekusi di sisi klien, yaitu di dalam browser pengguna. Kemudian, cara kerja validasi JavaScript sangat sederhana. Pertama-tama, kita perlu menangkap event submit pada form. Kemudian, kita dapat mengambil dari input yang ingin divalidasi dan melakukan pengecekan apakah nilai tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Jika tidak, maka kita dapat memberikan pesan error kepada user agar ia memperbaiki inputannya. Kemudian, materi PHP dasar. PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman server-side yang dirancang khusus untuk mengembangkan web. Terus, penulisan kode PHP. Kode PHP dimulai dengan tag tanda kurang dari tanda tanya PHP dan diakhiri dengan tanda tag tanda tanya, kemudian simbol lebih dari. Contohnya bisa dilihat di tampilan layar berikut. Yang kedua, variabel. Variabel digunakan untuk menyimpan data dan memberikan nama pada data tersebut. Nama variabel diawali dengan tanda dolar dan diikuti dengan nama variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai jenis data seperti teks, angka, boolean, array, dan lain-lain. Terus ada contoh dari variabelnya. Kemudian yang ketiga, output. Untuk mengeluarkan hasil dari kode PHP ke dalam halaman web, kita dapat menggunakan fungsi echo atau print. Yang keempat ada struktur kontrol. PHP memiliki struktur kontrol seperti if, else if, switch, dan for yang digunakan untuk mengendalikan alur eksekusi kode. Kemudian yang kelima ada fungsi. Fungsi digunakan untuk mengorganisir dan mengelompokkan blok kode yang dapat digunakan kembali. Fungsi dapat menerima argumen dan mengembalikan nilai. Kemudian perulangan dan percabangan. Perulangan atau looping dan percabangan atau branching adalah fitur penting dalam pemrograman yang memungkinkan pengulangan kode atau pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Berikut adalah materi dasar tentang perulangan dan percabangan dalam PHP. Yang pertama ada percabangan dengan if-else. Percabangan if-else digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Jika kondisi benar, blok kode dalam if akan dieksekusi. Jika tidak, blok kode dalam else akan dieksekusi. Yang kedua, percabangan dengan switch. Percabangan switch digunakan untuk memilih tindakan yang berbeda berdasarkan nilai yang berbeda dari sebuah variabel. Yang ketiga, perulangan dengan for. Perulangan for digunakan untuk mengulangi blok kode sejumlah kali dengan menggunakan variabel penghitung. Yang keempat, ada perulangan dengan while. Perulangan while digunakan untuk mengulangi blok kode selama kondisi tertentu benar. Yang kelima, perulangan dengan do while. Perulangan do while mirip dengan while, tetapi blok kode dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisi diuji. Kemudian ada penanganan form. Penanganan form dalam PHP adalah proses memproses data yang dikirimkan melalui form HTML. Dengan menggunakan PHP, Anda dapat mengakses dan memanipulasi data form yang dikirimkan oleh pengguna. Metode pengiriman form. Form HTML dapat dikirim menggunakan dua metode, yaitu yang pertama post dan yang kedua itu get. Metode post menyembunyikan data form dalam tubuh permintaan HTTP dan lebih cocok untuk mengirim data sensitif. Kemudian metode get mengirimkan data form sebagai bagian dari URL dan lebih cocok untuk mengambil data yang tidak sensitif. Dalam PHP, data form dapat diakses melalui variabel superglobal dengan simbol $_post untuk metode post dan simbol $_ get untuk metode get.
Kemudian yang kedua, validasi form. Sebelum memproses data form, penting untuk melakukan validasi untuk memastikan data yang diterima sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. Kemudian Anda dapat memeriksa apakah input form kosong, memeriksa panjang karakter, memeriksa format yang benar, dan lain-lain. Jika validasi gagal, dapat menampilkan pesan kesalahan dan mencegah pengiriman data yang tidak valid. Manipulasi data form. Setelah mendapatkan data form, Anda dapat melakukan manipulasi seperti membersihkan data dari karakter yang tidak diinginkan, mengonversi tipe data, atau memeriksa data dengan menggunakan fungsi built-in PHP. Misalnya, Anda dapat menggunakan fungsi trim untuk menghapus spasi di awal dan akhir string, atau infal untuk mengubah string menjadi nilai integer. Kemudian yang terakhir adalah keamanan form. Pastikan untuk selalu memvalidasi dan membersihkan data form sebelum menggunakannya. Hindari mengeksekusi atau menyimpan data yang masuk secara langsung dalam database tanpa sanitasi. Gunakan teknik keamanan seperti fungsi HTML special charge untuk mencegah serangan XSS atau cross-site scripting. Jika menggunakan database, gunakan parameter tanya dan bin untuk mencegah serangan SQL injection. Kemudian memasuki materi yang terakhirnya adalah array pada PHP. Array adalah struktur data yang diinginkan untuk menyimpan kumpulan nilai dalam suatu variabel. Dalam PHP ada dua jenis array. Yang pertama array numerik dan yang kedua array asosiatif. Array numerik menggunakan indeks numerik berurutan untuk mengakses nilai di dalamnya. Sedangkan array asosiatif menggunakan kunci atau key unik yang ditentukan oleh pengguna untuk mengakses nilai di dalamnya. Selanjutnya setelah array yaitu adalah fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil dan digunakan kembali di berbagai bagian program. Fungsi membantu mengorganisir kode, meningkatkan keterbacaan, dan menghindari duplikasi kode. Kita dapat menggunakan fungsi bawaan PHP atau membuat fungsi custom sendiri. Yang ketiga dan yang terakhir fungsi array. Fungsi-fungsi ini membantu dalam operasi umum seperti menghitung jumlah elemen, menambah atau menghapus elemen, atau menggabungkan array seperti fungsi array, underscore pop, array merge, dan lain-lain. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi pertemuan 8 hingga 12. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.